Barcelona melakukan serangan ketika tanpa bola. Espanyol gunakan shape 4-1-4-1, fokus ke pemain Espanyol defensive midfielder namanya Bauza. Titik tersebut gemar dieksploitasi oleh pemain Barcelona. Di babak kedua, Espanyol merubah shape ketika tanpa bola mereka menjadi 4-4-2. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Espanyol dengan skor akhir 3-1 dalam lanjutan Liga Spanyol. Gol Barcelona dicetak oleh Dani Olmo di menit 12, assist dari Lamine Yamal. Gol kedua lewat Rafinha di menit 23, assist dari Casado. Gol ketiga Dani Olmo lagi di menit 31, assist dari Alejandro Balde. Dan satu gol Espanyol dicetak oleh Gavi Fuado di menit 63, assist dari Carlos Romero. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita lihat susunan formasi di atas kertas, Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1, sedangkan Espanyol gunakan pola 1-4-1-4-1. Nah, ini merupakan grafis di atas lapangan jelasnya struktur bertahan, struktur tanpa bola yang dimiliki oleh Espanyol 4-1-4-1. Nah, titik yang ditempati oleh pemain Espanyol bernama Bauza, ia sebagai defensive midfielder, sering diekspos oleh Dani Olmo, Lewandowski, Rafinha ataupun Lamine Yamal. Karena apa? Bauza ini memiliki beban yang sangat amat besar untuk mengantisipasi pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain Barcelona di sekitaran posisi yang ia tempati. Di sisi lain, Aguado ataupun Kral ini mereka sering ke-trigger untuk menekan Casado ataupun Pedri, sehingga jarak antara Bauza dengan Aguado, Kral, teman-teman, dengan 4 pemain di depan dari Bauza kerap lebar. Jadi ketika lebar situasi tersebut muncul, Olmo, Lewandowski, Rafinha ataupun Lamine Yamal menjadi opsi yang muncul bisa diberikan oleh pemain-pemain Barcelona. Ini merupakan momen lain dikala Bauza, teman-teman, kesulitan untuk mengantisipasi gerakan pemain-pemain Barcelona di sekitaran dirinya setelah Barcelona melewati 4 pemain yang ada di depan dari Bauza. Ingat, struktur bertahan dari Espanyol 4-1-4-1. Nah, Bauza kesulitan, Bauza bebannya besar, Pedri dengan nyaman memberikan bola kepada pemain Barcelona. Khususnya di gambar ini ada Robert Lewandowski. Nah, ini skematisasi yang lain pada saat Barcelona melakukan build up serangan 4-1-4-1 yang dibangun oleh Espanyol unbalance, tidak seimbang strukturnya. Di sisi lain, Bauza pun tertarik kepada pemain Barcelona yang lain. Nah, konsekuensinya posisi yang ditempati oleh Bauza, nah disitulah muncul ruang. Akhirnya apa? Rafinha masuk di area tersebut untuk berusaha menciptakan opsi passing. Nah, Pedri membaca situasi tersebut. Nah, dalam gambar ini Pedri memberikan bola ke posisinya Rafinha. Karena itu tadi, ruang muncul. Ya, walaupun di situ tetap bisa dipatahkan oleh pemain Espanyol, kita bicara substansinya, bagaimana membongkar pertahanan dari Espanyol itu bisa dilakukan oleh Barcelona, dan pemain Espanyol pun kesulitan untuk mengantisipasinya. Selain daripada eksploitasi sektor Bauza, teman-teman, Barcelona pun kerap menyeret, ya, bagaimana membongkar pertahanan dari Espanyol itu, melakukan umpan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri lewat 1-2 sentuhan yang sangat amat cepat. Aku jujur, di periode 6 menitan pertandingan sampai dengan 7 menitan pertandingan, teman-teman, no debat, Espanyol coba melakukan permainan compact defense, jarak 4-1-4-1 yang sangat amat rekat, teman-teman. Jadi opsi yang dilakukan oleh pemain Barcelona pun sulit. Nah, setelah 7 menit bermain, 6, 7, 8 menit, teman-teman, disitulah mulai longgar, karena Barcelona pun sudah tahu kan titik utama, titik lemah dari Espanyol ini tadi di sektornya Bauza. Nah, selain memanfaatkan sektor Bauza, diseret ke kanan tadi, seperti yang sudah aku sampaikan, teman-teman, rengganglah 4-1-4-1 yang dimiliki oleh Espanyol. Ketika renggang, nah, kemudian banyaklah pergerakan-pergerakan tanpa bola, kombinasi third man run dilakukan oleh pemain Barcelona. Misalnya proses gol pertama itu kan sangat amat apik diciptakan oleh Dani Olmo, pergerakan tanpa bola harusnya di situ ada diantisipasi oleh Bauza, tetapi ia teledor, sudah coba di cover oleh pemain belakang dari Espanyol juga tidak presisi.
Dan di momen gol ketiga pun teman-teman memiliki andil yang besar di saat Dani Olmo bebas sendirian dirinya. Nah, di situ kenapa bisa terjadi? Barcelona melakukan seretan ke kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kemudian Bauza out of position, 4-1 yang dimiliki oleh pemain Espanyol pun tidak seimbang. Akhirnya di situ muncul ruang didapatkan oleh Dani Olmo. Prosesi gol kedua lewat Rafinha itu memang pure ya. Selain pergerakan khas dari Rafinha melakukan gerakan inverted masuk ke dalam teman-teman dari mobile-nya, apa yang ia lakukan di atas lapangan, maka Casado pun kita harus mengapresiasi. Di usianya sangat amat muda, tetapi dengan pemikirannya demikian memberikan umpan, itu kan angkat topi. Dari apa yang dialami oleh Barca ini, ya mempertegas juga kata-kata orang bijak teman-teman yang ada di dunia sepak bola. Jika pemain muda itu diberi kesempatan di atas lapangan terus-menerus menghadapi pertandingan intensitas tinggi, maka pemain muda tersebut pun akan terangkat. Percaya dirinya akan terangkat, skill individunya akan terangkat, cara ia berpikir di atas lapangan apa yang harus ia lakukan, dan itu dibuktikan oleh Casado. Dan sebaliknya, jika kita tidak memberikan kepercayaan kepada pemain muda, kesempatan kepada pemain muda, gimana ia bisa mengeluarkan potensinya? Dan ya, ini perubahan dilakukan oleh Espanyol di babak kedua dari struktur bertahan 4-1-4-1 diubah menjadi 4-4-2 dengan skematisasi 4-4-2. Ketika tanpa bola dimainkan oleh Espanyol, sisi yang di awalnya sering diekspos oleh Barca di areanya Bauza teman-teman itu lebih terlindungi, lebih aman. Dan kita juga harus mengakui teman-teman, di babak kedua Barcelona mengalami penurunan intensitas permainan. Nah, ketika menurun intensitas permainan, ya semakin sulitlah diimbangi dengan perbaikan dinamika sistem yang dimiliki oleh Espanyol. Dengan sistem 4-4-2 ini, kita kan sudah mendapatkan gambaran yang jelas dari teori ya teman-teman, kalau 4-4-2 merupakan formasi yang seimbang. Nah, dengan sistem seimbang ini memperkuatlah ya sisi organisasi defensif yang coba dibangun oleh Espanyol ya, tanpa menyampingkan level intensitas yang dimiliki oleh pemain Barcelona menurun. Itu diakui juga oleh Hansi Flick, diakui oleh beberapa pemain Barcelona di atas lapangan. Dan bagi Hansi Flick nggak apa-apa, karena sepanjang beberapa pertandingan ke belakang Barcelona sudah menampilkan permainan yang sensasional, dan ia harap di level Liga Champions nanti Barcelona bisa kembali ke titik puncaknya. Biasa sih ya, kalau aku membacanya di dunia sepak bola pasti ada up and down. Ketika di suatu pertandingan bagus terus pasti ada dia menurun, namun secara esensial jangan radikal banget menurunnya, jangan merusak sistem yang sudah dibangun, dibentuk oleh dalam hal ini Hansi Flick ya. Ya itulah dia ya, hal-hal atribut elemen yang sangat amat penting jika kita bicara di dunia sepak bola. Dan bagi Barcelona teman-teman, untuk selanjutnya tentu harus bisa konsisten, baik itu babak pertama ataupun babak kedua, karena di babak kedua Lewandowski, kemudian pemain-pemain Barcelona lainnya ada Frenkie de Jong dimasukkan at all lah ya. Dari sisi tempo tidak oke, dari sisi agresivitas tidak oke, menciptakan sebuah kreasi pun tidak oke, sangat amat minimalis lah. Dan itulah kesempatan dimiliki oleh Espanyol dari sisi etikik meletakkan bola di belakang garis pertahanan Barcelona. Dan pada pertandingan ini Barcelona kembali menunjukkan jebakan trap ya, offside yang sangat amat oke. Dan disitulah berkali-kali juga menggagalkan peluang dari Espanyol. Dan ada satu kesempatan yang didapat oleh Espanyol dan perangkap offside dari Barcelona pun gagal. Bagi aku it's normal teman-teman. Kenapa? Karena Barcelona sudah dialami oleh banyak sekali melakukan jebakan offside yang berhasil. Nah,
Di dunia sepak bola kan ada istilah repetisi, pengulangan atau kalau kita bicara pelajaran matematika ada teori peluang. Kalau kita lakukan 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali, pasti nanti ada satu itu berhasil. Nah, makanya di dunia sepak bola itu teman-teman, selain ada yang namanya repetisi, kita harus juga meminimalisir kesalahan, meminimalisir situasi yang sudah kita latih di atas lapangan agar situasi tersebut tidak gagal, berhasil. Nah, mungkin dari 100 kali ada 2-3 kali dan sebagainya. Aku ya merasa itu sebuah resiko dari konseptual tactical offset trap yang diakui oleh Hansi Flick bersama Barcelona. Ya, selama masih sukses, why not? Dan itu kan pernah juga diimplementasikan oleh Jurgen Klopp bersama Liverpool pada masa-masa prime-nya, offset trap. Dan ya, seiring berjalannya waktu teman-teman, offset trap itu pun diadaptasi oleh Jurgen Klopp selanjutnya. Karena apa? Sudah dibaca nih oleh lawan saat menghadapi Liverpool. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.